Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian percaya nggak sih kalau kita ini punya kembaran 7 di dunia ini? Atau kalian mungkin pernah dengar istilah doppelganger, kembaran kita atau orang yang serupa sama kita, entah manusia atau kembaran goib. Lupa kenalan. Kenalin, nama gue Helmi. Gue mau share pengalaman aneh gue saat gue masih jadi salah satu santri di pondok pesantren. Kira-kira tahun 2009. Gue tinggal di sebuah asrama pondok pesantren yang masih kelas 1 SMP lah. Pesantren gue ini deket sama jalan raya dan dikelilingi sama sawah di sisi kanan, kiri, dan belakangnya. FYI, kamar gue itu ada 2 ranjang tingkat yang kapasitasnya diisi 4 orang santri. Tapi kebetulan di kamar gue yang isinya cuma 3 orang. Itu ada gue sendiri, Irul, sama Budi. Gue tidur di ranjang atas, bawah gue itu Irul. Di ranjang satunya ada Budi yang tidur di ranjang bawah juga. Tapi atasnya Budi itu kosong ranjangnya. Ya sebagaimana mestinya santri, kegiatan gue di sini ya belajar pendidikan formal sama ngaji. Jujur, aslinya gue tuh nggak mau dimasukin ke pesantren. Pengennya sih tetap jadi anak SMP biasa yang sepulang sekolah punya kegiatan main sana sini, hehehe. BTW yang namanya pesantren itu aturannya ketat dan tegas. Ya ini sih emang biar kita jadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Minimal sama diri sendiri deh. Makanya urusan sholat 5 waktu tuh wajib berjamaah di masjid. Kalau ditanya apa hukumannya misal nggak sholat waktu di masjid, ya jelas macem-macem. Mulai dari hukuman receh kayak nguras dan bersihin kamar mandi, nyapu, ngepel asrama, disuruh push up, atau yang paling parah ya dibotakin. Hehehe. Jujur aja nih ya, part tersulit tuh bangun pagi sholat subuh. Nih mata bawaannya lengket, rapet, dan gak mau melek. Tapi sebagai santri teladan, mau gak mau ya harus bangun pagi buat jamaah subuh di masjid. Kalau telat dikit ya auto diguyur air seember buat bangunin kita. Nah, keanehan ini dimulai dari sini. Gue lupa tepatnya hari apa. Intinya di malam hari itu gue ngerasa capek banget sampai tidur pules. Nah, singkat cerita, alarm persiapan bangun sholat subuh tuh udah bunyi. Ini sekitar jam 4 pagi lah ya. Kenapa sepagi ini alarmnya? Karena biar santri ada jeda waktu buat bangun dan mandi sebelum sholat subuh. Biar pas ke masjid udah rapih dan wangi. Dalam keadaan setengah sadar dan mata yang masih merasa ngantuk, tiba-tiba gue dibangunin sama temen gue. Sebut saja namanya Rizky. Kebetulan dia tuh kamarnya beda 2 kamar dari kamar gue. Jadi ya bisa dibilang tetangga kamar lah ya. Nah, yang bikin gue heran tuh, nih anak masuk dari mana anjir? Kan kamar gue dikunci dari dalam. Berhubung gue ngantuk ya, gue cuek aja. Nah, si Rizky tuh kan tinggi badannya. Jadi dia megang kaki gue di ranjang tuh nyampe. Dia bangunin gue gini, "Hel, bangun Hel, subuhan." Gue cuma bisa ngerespon, saking ngantuknya. Terus dia bangunin gue sambil goyang-goyangin kaki gue, "Hel, subuhan Hel." Akhirnya gue terbangun. Gue masih duduk di ranjang sambil ngucek-ngucek mata. Gue lihat si Rizky masih berdiri di samping ranjang gue, tapi kepalanya nunduk. Kayak aneh anjir. Terus entah kenapa gue malah rebahan lagi dan milih buat tidur. Sebelum gue benar-benar merem lagi, si Rizky bilang gini lagi ke gue, "Gue tidur di lantai ya." Gue yang saking ngantuknya cuma bisa ngeiyain aja. Singkat cerita, gue tetap bangun buat sholat subuh meskipun agak telat. Paginya pas jam istirahat, gue ketemu Rizky dan nanyain, "Ki, tumben lu ke kamar gue buat bangunin sholat subuh?" Si Rizky terus melotot kaget, "Hah? Ke kamar lu? Bangunin subuh? Gue kan gak bangunin lu. Ke kamar lu aja gue kagak anjir." Gue sih mikirnya, alah, paling si Rizky bercanda. Terus gue respon tuh, "Lu pakai baju koko warna biru kan?" Terus Rizky makin bingung, "Lah, gue kan gak punya baju koko warna biru. Tanya aja ke teman sekamar gue." Ngaco lu. Celep, 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 celep. Gue bingung juga dong. Kalau bukan Rizky siapa dong? Terus gue kayak inget juga kalau kamar gue tuh kekunci dari dalam. Terus si Rizky masuk dari mana kalau gitu? Bodoh amat deh. Toh penting gue sholat kok. Mungkin gue kecapean kali ya.
Tapi pas gue tanyain ke Irul sama si Budi, mereka juga sadar dan inget ada Rizky yang bangunin sholat subuh di kamar kita. Dan pakaiannya kayak yang gue jelasin tadi, auto merinding, asli. Setelah kejadian itu, gue jadi makin was-was buat di kamar sendirian kalau malam. Seminggu, 2 minggu setelah kejadian itu sih, gak ada apa-apa. Semua kembali normal, sampai gue memutuskan buat nginep di kamar temen gue dalam rangka nugas gitu. Gue juga mager kalau ke kamar gue, soalnya asrama gue sama temen gue yang kamarnya gue inepin, itu tuh agak jauh. Beda blok sama asrama lah. Oh iya, temen gue ini namanya Torik. Gue numpang nginep di kamarnya yang isinya ada Arya sama Yayat. Plus gue jadi 4 orang. Dan malam itu kita mutusin buat nurunin kasur dari ranjang dan disusun berjejer di lantai. Singkat cerita, tidurlah kita berempat karena udah malam ya kan. FYI, kamar udah dikunci dari dalam dan lampu kamar mati biar tidurnya pules. Gak kerasa, udah kedengeran suara alarm subuh. Kita semua kayaknya udah kebangun, tapi masih setengah sadar. Jadi masih pada tiduran di kasur. Tahu-tahu di depan pintu ada orang dong. Gua nggak lihat gitu jelas, tapi gue inget banget itu si Rizky. Mukanya datar, terus dia ngomong gini, gue tidur di lantai ya. Gue yang masih setengah sadar mah nggak iyain aja. Toh tiduran doang di lantai. Terus tidurlah si Rizky di lantai. Terus gue kebangun dong. Gue nyadar dan kaget. Kan kamarnya kekunci dari dalam. Dari mana nih anak masuk? Semuanya pada bangun. Pas lampu dinyalain tuh si Rizky udah kagak ada anjir. Semuanya pada panik karena mereka denger dan lihat kejadiannya juga. Paginya di sekolah kita interogasi lagi si Rizky. Dan dia kekeh kalau itu bukan dia. Fix ini mah Rizky gadungan. Mana nongolnya pas jam subuh dan selalu minta izin tidur di lantai pula, serem woy. Dan itu kemunculan doppelganger Rizky yang sempat bikin heboh gue dan teman-teman gue. Sisi positifnya ya, si sosok yang menyerupai Rizky ini ngingetin kita buat sholat subuh. So buat kalian semua, terutama yang umat muslim ya, jangan pernah males ibadah sholat, apalagi ninggalin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Yeay. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.